Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Faturrahman dengan NIM 230400018 dari Prodi Bisnis Digital kelas 3 Raksa Malam akan menjelaskan tentang apa itu CSS, font, image, dan JS. Oke, kita lanjut. Apa itu CSS? CSS adalah Cascading Style Sheet. Itu adalah sebuah bahasa pemrograman untuk membuat sebuah layout web atau halaman web agar bisa dibuat di web ini. Nah, fungsinya CSS ini apa sih? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu untuk membuat layout web. Nah, seperti ingin membuat web satu dengan web yang lain untuk lalu digabungin seperti web. Misalkan halaman webnya itu adalah sebuah halaman web untuk pembelian minuman, lalu kita buat nih layout kedua. Tempat pembelian minumannya itu di mana sih? Nah, seperti itulah CSS. Lalu yang kedua ini ada font. Font ini adalah teks. Nah, lalu fungsinya itu apa sih? Nah, fungsinya pastinya itu memberikan teks pada halaman web kita agar orang-orang itu mudah membacanya. Oke, selanjutnya ada image. Nah, image ini gambar. Nah, lalu fungsinya apa sih? Nah, pastinya udah pada jelas lah. Untuk memberikan gambar pada web. Misalkan web kita adalah sebuah produk minuman, kita ini kasih nih gambar minumannya apa. Nah, ditaruh nih di image ini. Lalu yang kedua ada JS. Nah, JS ini itu JavaScript. JavaScript itu adalah bahasa pemrograman untuk web kita ini. Nah, lalu fungsinya JavaScript ini apa sih? Nah, yang paling mudah itu agar web kita itu lebih responsif. Nah, lalu bisa digunakan untuk perangkat berbeda seperti handphone dan laptop dan lain-lain sebagainya. Nah, oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila Watushi Syaida dengan NIM 230400111 Prodi Bisnis Digital 3 Raksa. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada kontak. Kontak dalam website adalah bagian yang menyediakan informasi atau fitur untuk menghubungi pemilik situs seperti alamat email, nomor telepon, formulir kontak, tautan media sosial, atau live chat. Tujuan menyediakan informasi kontak termasuk alamat toko di website kami ini adalah yang pertama, mempermudah pelanggan menemukan toko kami. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kelima, meningkatkan penjualan offline. Yang keenam, menunjukkan profesionalisme. Selanjutnya ada shop. Shop dalam website toko kami adalah fitur atau halaman yang memungkinkan pengunjung untuk melihat dan membeli produk-produk toko kami secara online. Bagian ini dirancang seperti toko digital. Nah, selanjutnya ada testimonial. Testimonial dalam website adalah bagian di mana pelanggan atau pengguna memberikan ulasan, pendapat, atau pengalaman mereka tentang produk dan layanan di toko kami. Selanjutnya ada why. Why dalam website adalah bagian yang menjelaskan alasan utama mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan pada toko kami. Halo, perkenalkan nama saya Melati Haryasi, NIM 230400439. Di sini saya akan menjelaskan cara mengoperasikan web yang telah kami buat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang website yang kita buat. Sini kita namain The Sweet, si paling manis artinya. Kita menjual produk brownies lumer. Ini juga ada home atau halaman, ada kata-katanya. Ini tentang produk-produk kita kayak gini. Ini bisa digeser ya, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada soft. Ini navbarnya hidup ya. Jadi navbar ini kita bisa pencet tuh ya, seperti itu. Nah, ini ada produk, ada rasa sama ada harga. Jadi kalian kalau pengen beli tinggal lihat gambarnya,
terus nggak perlu nyari harganya karena kita sudah terterakan harganya. Yang ketiga ada why. Why ini kenapa? Karena kita ini buat kenapa sih kalian harus membeli produk kita, kayak gitu. Ya, ada price delivery, free shopping, best quality, kayak gitu. Ada testimonial. Kalau testimonial ini ada testimoni jadi dari orang-orang yang sudah beli, kayak gitu. Misalkan dari Aldi, kalau saya Tangerang bla 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 bla. Atau selanjutnya bisa digeser, ada beauty, terus ada Ara juga, sangat lezat dan manis, coklatnya benar-benar lumer, kayak gitu. Selanjutnya ada kontak. Kontak ini berisi alamat. Di sini alamat kita itu pakai Universitas Syed Madani, tapi kampus Tiga Raksa. Kalian juga bisa kasih nama kalian atau email atau nomor telepon kalian kalau ada kesulitan, kayak gitu. Di bagian bawah juga sama, ya seperti ini tuh. Kita ada alamat kita, terus kalau kalian butuh bantuan boleh ke kontak kita. Alamatnya dari kampus Tiga Raksa, nomor teleponnya ini, emailnya ada ini, kayak gitu. Mungkin cukup. Terima kasih.